Welcome back to my channel. Dan setelah sekian lama tidak tayang lagi, kini kembali dengan konten berangkas. Dan bukan hanya bumi yang diserang oleh pandemi, tapi channel YouTube Iman Renyan juga. So sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemuda terbaik dari K, Kota Tual tentunya. Amin. Dan sudah pasti untuk beberapa orang sudah familiar dengan mukanya. Ini dia Yusril Sigit Ngabalin. Halo semuanya. Yo. Dan hari ini Yusril Sigit Ngabalin tayang di channel Iman Renyan. Tentunya ini adalah kolaborasi channel setelah sekian lama terjawab. Dan hari ini saya akan mencoba membuka kasus dan rahasia yang belum pernah diketahui oleh seluruh para penggemar Yusril Sigit dimanapun berada. So untuk itu jangan lupa sebelumnya klik tombol like dan subscribe channel ini, dan juga subscribe channel Yusril Sigit Ngabalin. Oke, Yusril Sigit Ngabalin. Ini nama lengkapnya nih, Yusril Sigit Ngabalin. Siap, Yusril Sigit Ngabalin, nama YouTube channel. Lalu nama lengkapnya apa? Sama. Yusril Sigit Ngabalin. Asalnya kampung? Asal Elar Ngursoin, Danar, kecil lah. Kecil timur ya? Kecil timur. Yo. Timur. Dan untuk sepengetahuan teman-teman semua bahwa hari ini sebenarnya bukan hanya Yusril Sigit yang harus tampil di channel ini. Seharusnya ada dua orang konten kreator terbaik dari K, yaitu Yusril Sigit sendiri, dan juga ada salah satu prankster yang sudah membooming dari Kepulauan K, yaitu siapa tuh? Orangnya belum sempat hadir karena sekarang masih berada di luar kota. Kok cepat hadir? Pastinya kita tahu pemilik Black Project. Oke. Tapi tidak jadi masalah karena hari ini saya bersama Yusril Sigit akan mencoba membuat teman-teman semua terhibur dengan video kali ini. So sebelumnya Yugi pernah lihat Yugi? Sapanya Yugi. Siap, sapanya Yugi. Diego lah. Diego. Kayaknya ini Argentina lah. Oke, bukan penggemar Argentina ini. Ada orang Argentina satu di sini, Alfa Kepulauan K. Iya. Oke, Diego. Berangkas ini, bongkar rahasia dan kasus ini ada pertanyaan yang harus dijawab dan ada yang bisa tidak untuk dijawab. Jadi Diego punya beberapa pilihan, yaitu dua pilihan: menghapus pertanyaan atau skip pertanyaan. Siap. Jadi jika dirasa itu tidak bisa untuk dijawab, silakan skip, ataupun susah untuk dijawab, boleh hapus pertanyaan. Siap. Oke, pertanyaan terdiri. Sabar dulu, tapi sebelum saya bingung, awalnya saya kira Berangkas ini bicara soal uang. Dia undang saya datang ke sini mau bagi-bagi duit. Tapi ternyata apa? Bongkar rahasia dan kasus. Bahaya ya, itu hancur ini ya. Dan tidak semua orang bisa mengetahui tentang Yugi alias Diego alias Yusril Sigit Ngabalin. Tapi kalau di konten ini pasti semua orang akan mengetahui setiap detail daripada Diego. Oke. Dado, adik. Dan seperti biasa ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh Diego. Siap. Dan ada 2 bantuan yang bisa dipakai, hapus dan skip. Siap? Oke, pertanyaan pertama untuk Diego. Sejak kapan membuat channel YouTube? Awal pertama buat YouTube channel itu dari tahun 2016. Iya. Jadi YouTube channel itu, tapi awal buat itu tuh bukan untuk mau kayak langsung buat video, konten begitu, langsung tidak. Jadi saya cari buat konten itu waktu itu karena saya turun magang begitu. Jadi video-video magang itu saya simpan di YouTube. Iya. Untuk tidak terhapus. Iya, sebagai arsip begitu ya, foto-foto. Cuma begitu ada kena pelanggaran dari pihak YouTube, makanya channel itu sampai sekarang saya sudah lupa. Nah, iya dari 2016. Nah, kalau channel yang sekarang yang aktif ini itu dari 2018 bulan Mei tanggal 15 tahun 2018. Wih, daya ingat mantap.
berarti belum dalam kategori PDI. Apa itu PDI? Penurunan daya ingat. What? Saya kira PDI, jangan sebutnya. Penurunan daya ingat aja. Oke, untuk pertanyaan kedua. Keren juga ya. Jadi, iya. Jadi untuk pertanyaan kedua, tujuan buat channel yang pertama sudah, yang kedua nih yang untuk tanggal 15 bulan Mei. Untuk user sedikit kembali. Pertama buat langsung kontennya tuh berupa konten atau untuk apa buat channel itu? Iya, untuk apa? Nah, pada saat itu jangan cerita konten atau cerita YouTube channel ini pertama dibuat atau dibentuk pada tanggal itu, tahun itu. Jadi pada saat buat channel itu, saya tuh termotivasi dari salah satu konten kreator Bali, Yudis Ardana. Iya. Karena dari 2017 saya sering ikutin videonya itu karena prankster kan, dia suka jahil, kerjain orang terus. Jadi saya nonton terus. Pada saat wisuda itu saya ke Jakarta, pergi ke Jakarta pergi ke apa? Di apa tuh salah satu institusi ASA di Jakarta, cuma karena tidak jadi saya kembali ke Probolinggo. Nah dari Probolinggo situ, setelah dari situ pulang langsung saya buat channel di situ. Oh, jadi buat channelnya setelah dari Probolinggo. Iya, jadi saya termotivasi dari Yudis Ardana itu, jadi saya buat channel itu, lalu saya ketika pulang di sini buat channel dan pulang di Kota Tua, saya keluarkan video pertama itu vlog di Danau Waren. Oh, danau yang di Oke. Danau Waren ya. Oke. Pada saat buat channel itu apa yang pertama kali dipikirkan? Sumpah, yang pertama kali dipikirkan itu sebenarnya itu berani tidak mau buat konten apa, mau melangkah tidak, maksudnya saya sudah buat channel tapi saya mau buat video apa begitu. Ya. Itu penentuan untuk menentukan bahwa channel ini lari kemana? Sumpah kakak, saya bingung, demang saya bingung. Pokoknya waktu itu saya bingung, maksudnya saya mau buat konten apa? Saya mau buat tiru, karena waktu itu kan saya nonton Yudis Ardana itu semungkin. Saya mau buat prank di sini. Iya, buat prank di sini karena yang pertama itu orang sini galak-galak. Ya. Saya mau buat video itu semungkin. Terus saya pilih vlog saja lah. Vlog ke Danau Waren itu pagi-pagi. Baru itu 2 kali tag. Tag openingnya itu 2 kali. Tagnya sore, pulang nonton, ini tidak bagus sih. Ulang lagi. Pagi-pagi jam 6 pagi tapi stay buat opening jam 7. Yo. Iya kagak stay pagi-pagi, yang pas sore tuh opening bangun pulang nonton di komputer ini kurang bagus. Kayak kurang dapat filmnya jadi ulang lagi. Baik pagi-pagi jam 6. Oh, saya mandi bersih-bersih ke meja tuh video di Danau Waren, tapi karena mandi bersih-bersih tuh ya dulu pagi teman-teman. Ini dulu. Bang, opening kemarin sore ke mana tuh? Nah, itu konten pertama, vlog di Danau Waren. Danau Waren. Oke. Iya. Selain siapa yang tadi bilang? Prankster asal Bali. Prankster asal Bali. Selain itu. Maksudnya ada Yudis Ardana. Ya. Selain Yudis Ardana. Nanti mulai 2000. Adakah ada orang lain? Maksudnya apa ada orang lain yang memotivasi dari belakang? Motivasi kedua itu Kakak Iman, karena waktu itu Kakak Iman lihat saya lihat Kakak Iman. Nah, kita chatting ya kakak? Ya, chatting di itu juga melalui Tovan Trisno kalau tidak salah. Iya. Tovan Trisno. Tovan kasih tahu, Diego, coba kok lihat YouTube channel ini. Dan saya lihat Kakak Iman videonya. Pernah chat di ini dulu tuh? Messenger. Di Messenger. Beta komen di itu kalau komentar salah satu video tuh. Oh iya. Channel YouTube. Iya, itu Kak. Abis itu masuk di Messenger dan cari kakak punya apa? Facebook langsung kontak. Tapi kakak bilang kakak masih di Papua waktu itu kalau salah, toh? Masih di Merauke. Siap. Jadi selain Yudis Ardana berarti saya. Iya. Terima kasih. Nah, dari situ lama berjalannya waktu itu. Yang ketiga tuh Haikal. Siap. Haikal yang punya like project. Yang punya siap, like project. Hormat yang punya like project. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Sebenarnya tujuan dari menjadi seorang konten kreator nih apa? Sebenarnya kan konten tahu nih, semua tahu. Sudah pasti dapat uang lah.
Tapi selain itu apa? Mungkin ada iming-iming lain, mungkin pengen jadi artis, ataukah pengen jadi apa begitu? Nah, itu memang betul sekali. Jadi karena saya lihat itu dari Yudi Sardana dan lain-lain, sebenarnya artis-artis juga, karena dulu waktu kecil kan sering saya tuh nonton film Jini Ojini, ya. Bayu itu kan kagak anak 90-an. Anak 90-an. Mana anak 90-an? Angkat tangan. Like, angkat tangan, komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Jadi saya sering nonton itu tuh, Kak. Nonton. Saya berpikir satu saat ini, yang pertama tuh saya berpikir satu saat saya ketemu sama artisnya. Oh iya. Yang kedua, saya pasti bisa kayak mereka. Iya. Itu sih yang terpikirkan dalam saya punya otak itu pada saat saya nonton mereka. Jadi ya kalau mau dibilang ya pengen jadi artis. Pengen juga. Jadi artis. Yes, dan sekarang jadi artis di Kota Tua. Hilang. Sudah hilang, tenggelam. Oke. Kita lanjut di pertanyaan berikut, tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini dulu. Dan setelah pesan-pesan tadi kita akan lanjutkan Brankas episode 07 bersama Yusril Sigit Ngabalin alias prankster dari Kota Tua. So, Diego, kenapa memilih prank? Dan ketong semua tahu bahwa di sini nih banyak aturan dan adat yang melarang. Misalkan saudara perempuan, misalkan orang tua-tua yang harus dihormati dan segala macam. Tapi kenapa masih memilih untuk menjadi seorang prankster? Pertanyaan ini bisa banyak kritik deh. Ya. Jawab sekarang kan? Jawab sekarang, kapan lagi? Saya besok. Skip, tapi lebih baik jawab saja. Jawablah. Semua tahu tuh. Ya. Bagaimana saya memilih konten pranks, jadi seorang prankster itu. Baru bertentangan juga di konten, tapi saya harus jawab. Jadi yang pertama begini, saya memilih konten prankster itu bukan karena untuk kayak mau kasih sakit hati orang, bukan, tapi konten prankster itu, prank itu dia kayak semacam kerjain orang yang punchline-nya nanti jatuhnya tuh lucu. Jadi menghibur orang begitu. Dan tadinya kayak saya kerjain kagak nih, ancur-ancur jahil, setengah mati, sudah buat muka seram, orang, tapi tiba-tiba kalau kayak saya sampaikan di akhirnya saya cuma buat video prank, situ ada kamera. Jadi mereka kayak ekspresinya tuh kayak kaget begitu, kayak lucu. Jadi di situ ada kayak bagaimana orang bilang kayak yang tadinya marah pada saat sudah kita beritahu, kita sampaikan kalau ini cuma sebuah lucu kayak prank, tapi awalnya mereka tidak tahu prank waktu itu. Saya cuma lagi kerjain om-om, bibi, adik-adik lagi kerjain. Ini saya buka kamera di situ. Pada saat mereka lihat kamera tertawa di situ. Tertawa. Oh, begitu. Jadi ada kesenangan tersendiri. Iya, kesenangan tersendiri begitu, karena ya secara frontal kayak secara langsung gerakan orang bilang kayak gerakan ini secara tiba-tiba mereka punya reaksi ekspresi itu keluar secara tiba-tiba, lalu direkam itu. Mereka juga bukan marah sih, tapi kayak rasa lucu begitu. Ekspresi tadi aku ada yang rekam begitu. Ada yang bisa simpan diputar kembali ke YouTube. Nanti kasih tahu nanti nonton di sini pasti lucu. Mereka senang, oh iya nama channel apa ya, dari situ. Siap. Oke, kita lanjut. Mulai panas. Pernah ke tidak? Apa? Kontroversi dengan konten yang dibuat? Pernah. Kapan, di mana? Itu prank potong orang ya kalau tidak salah. Ada 2 kali prank. Yang pertama itu di Pantai Un sini, di bagian pengambilan mobil air, tempat ambil air itu. Di situ itu selesai prank itu saya ditahan sama salah satu provos polisi, Kak. Iya, ditahan. Provos? Iya, provos. Tapi mudah-mudahan provosnya masih ingat. Salam Pak, salam, ampun. Dia bilang, pada saat itu dia lihat saya bawa ini parang langsung dia bilang, hei, kamu buat video prank kah? Awas orang punya anak ya, kamu masuk penjara itu. Tidak Pak, padahal saya sudah selesai buat videonya di Pantai Un itu, tapi tidak tahu itu bulan apa, hari apa, karena udah paling lama. Ya. Terus yang kedua itu di Taar sana, di sekolah SMA atau SMK di dalam Taar situ, anak perempuan pingsan.
Demi Allah pingsan. Pingsan betul. Pingsan betul. Tapi Kakak Iman, Aput itu gigi jempolnya, jempol kaki nih. Ini gigi sih berusaha sampai anak itu bangun. Karena dia pingsan betul. Pingsan, saya keringet dingin. Kameranya. Demi Allah. Kamera tetap menyala. Kamera tetap menyala. Baru saat itu panik kok. Karena dia pingsan jadi pingsan game bentar kan mati. Jadi pingsan game bentar kan mati. Pingsan game bentar kan mati ayam begitu. Pingsan. Untung saya di situ ada teman-teman juga yang kena beda tuh. Nah sampai sekarang jadi teman dengan mereka. Bawa dong ke rumah, bawa di situ lalu sama-sama urus itu, target itu. Dapat marah ke Seng? Justru dong Seng marah, dong bilang, tapi sebenarnya mesti dong marah beta boleh kan? Dong malah dukung beta. Dong bilang begini, ade itu kakak-kakak cuma prank, ade. Tapi sampai pingsan? Iya sampai pingsan. Ade takut bagaimana sampai pingsan ade, tapi dia tidak sadar begitu kakak. Kita panik. Kejang-kejang pingsan. Demi Allah. Video itu di-banned oleh YouTube. Langsung di-banned? Iya, belum. Penontonnya banyak dulu. Penontonnya hari itu hampir 70 ribu. Lalu di-banned? Di-banned. Dia kasih ini dulu apa, peringatan masuk dulu kan. Kayak tanda itu. Iya, karena kan bawa alat tajam. Bukan, pingsan ini. Hah? Iya, karena anaknya pingsan. Si targetnya ini pingsan. Hah? Iya. Kok begitu? Iya. Jadi saya juga bingung. Harusnya kan pelanggaran kena alat tajam. Tapi pelanggar saya minta apa? Kayak minta pengajuan begitu. Banding. Minta banding. Dia bilang kontennya terlalu keras. Iya. Kekerasan. Karena Aput lupa kasih mati kamera, pegang kamera sambil bawa ke rumah itu. Jadi beta juga bisa. Waktu itu beta karena mungkin masih pengeditan juga masih terlalu belum mahir. Yang kayak begini sembali dimasukkan toh yang pantas untuk ditayangkan. Masuk saya. Nanti baru mau kurus ya. Nanti via Google yang mau kurus. Ya Allah. Ternyata teman-teman videonya di-banned, ditendang. Oke. 3 bulan kemudian di-banned. Yo Allah, berarti penontonnya juga hilang. Penonton hilang. Videonya juga hilang. Hilang semua. Ya, kasihan. Inilah nasib dari seorang prankster. Iya, prankster. Ada satu lagi di Jakarta. Masih ada lagi? Iya, saya lupa, saya meringat. Jadi di Jakarta itu kakak, beta pernah prank. Jadi begal, beta pernah prank kena anaknya Pak RT. Sumpah mereka kira beta tuh begal betul. Sampai ada tante, lu begal ya? Tidak bang, saya YouTuber, content creator. Lu begal, mau pukul begini, untung aja kakak perempuan ini datang. Tidak, jangan pukul, jangan main hakim sendiri kan? Jangan main hakim sendiri. Kita tanya dulu, memang betul baru itu orang Betawi. Jadi mereka tanya, habis itu Pak RT masih keluar. Jadi anaknya perempuan ini sama dengan cowoknya, cowok atau teman laki-laki. Tidak jatuh, cuma perempuannya yang mungkin panik kah? Lompat. Iya, lompat keluar dari motor. Nah di situ langsung bawa ke rumahnya Pak RT. Tanya, saya bayar. Oh. Dan selidiki. Mereka buka itu YouTube channel dan mereka karena saking tidak percayanya itu, mereka mana YouTube channel kamu, namanya apa? Jangan sampai kau begal bohong lagi. Yusril Sigit Ngabalin. Mana? Pas buka di situ, mereka tertawa karena banyak konten saya waktu itu, banyak konten lucu-lucu waktu itu. Iya. Buset. Bayar loh, kalau tidak bayar ditahan terus. Waktu itu kamera ditahan, memori ditahan, habis itu tas ditahan. Iya. Dan Pak RT, tapi Pak RT itu dia orangnya hobi kayak kita, hobi buat video. Iya, jadi dia bilang untung aja kita sefrekuensi. Jadi Pak RT-nya ngerti? Iya, Pak RT ngerti. Saya tahan kamera sama memori dan tasmu. Nanti malam baru kamu datang ambilnya. Yus, siap. Sampai Pak RT tawar saya beli kameranya. Iya Kak, demi Allah. Iya, 3 kali tuh, itu pelanggaran besar itu. Ya hampir sedikit saya masuk penjara sih. Tapi ada masih bisa di ya oke, masih bisa di inilah.
masih bisa diatur secara kekeluargaan. Tapi bukan keluarga di sana. Tapi secara bendera merah putih kita keluarga. Ya, kita masih satu Indonesia. Oke, next. Pertanyaan ini masih berhubungan dengan yang tadi. Berarti bisa dikatakan bahwa selama melakukan aktivitas atau melakukan konten prank tidak ada settingan? Tidak ada, selama tidak pernah buat video setting. Tidak pernah ada sama sekali? Tidak ada pernah buat video prank setting. Iya, sampai setahap yang pingsan-pingsan dan pingsan itu tidak, itu real. Real. Sampai kalau ada itu ketemu saya tuh dijaga, waktu itu kita ketemu di mana? Kalau tidak salah saya pergi ke itu, mama saya punya adik perempuan kan tinggal di Tars itu, ketemu. Mereka lihat saya, mereka tertawa. Oke. Kocak ini, iya. Kocak. Banyak konten lucu. Teman-teman silakan share searching YouTube saya. Iya, boleh di searching channel YouTube Yusril Sigit Ngabalin dan bisa saksikan dengan seksama dan dengan serius. Saya juga korbannya. Pada saat itu saya juga menyaksikan Yugi prank sama orang tua yang sedang mau isap rokok, iya. Digunting rokoknya. Benar. Itu kakak lewat kan? Tidak, saya nonton. Oh iya. Nonton langsung. Tapi habis itu ganti satu bungkus. Iya. Waktu itu saya belum buat video prank potong rokok, itu gunting rokok, itu saya udah siapkan itu rokok sebungkus, rokok Surya. Jadi siap ganti. Jadi waktu saya masuk di dalam pangkas rambut itu, saya masuk begini. Papa tuh lagi tarik rokok begini. Saya masuk sini, saya gunting. Putus toh. Putus selari keluar, dia bingung. Lihat begini, dia bingung. Nah setelah itu langsung saya balik langsung. Tete, saya minta maaf ya, ini saya lagi buat video prank, video lucu. Gitu. Jadi kamera saya di situ, ini saya ada beli rokok ini. Jadi nanti ganti Tete punya rokok yang saya sudah potong. Sampai orang tua pun juga harus. Saya kerjain. Maksudnya secara spontan mereka punya ekspresi, reaksi yang tadi tuh kayak yang pertama bingung, kaget kayak gitu, kenapa orang ini tiba-tiba potong saya punya rokok atau prankster yang lain begitu, prank orang lain begitu, mereka bingung, kenapa datang sing ada sing tahu potongnya keluarga kasih yang kenal di mana sing, toh tiba-tiba datang, kerjain kamu kan. Oke, Yugi, untuk pertanyaan terakhir untuk Diego. Ini pertanyaan ini saya sudah siapkan beberapa jam sebelum kita melanjutkan take untuk broadcast. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi mereka yang merayakan, khususnya buat Diego sang prankster. So, ini ada pertanyaan satu yang tadi baru diracik, hanya dalam pikiran, tidak ditulis di sini. Dengan begitu banyak video yang sudah dibuat untuk menjahili orang, apakah di situ masih bisa dikatakan bahwa murni akan lolos masuk surga, ataukah itu adalah dosa? Boleh dijawab. Karena ini pertanyaan puncak, jadi ini harus dijawab, tidak bisa pakai bantuan. Bagaimana? Kalau soal itu, apakah ada jalurnya? Jalurnya itu mereka waktu itu setelah saya buat video saya prank mereka tuh, saya minta maaf. Ya pastinya. Otomatis. Terus apakah pada saat nanti bulan suci ini, apakah nanti didoakan untuk Yugi atau Yugi pergi bertemu dengan mereka dan meminta maaf, ataukah? Ya, jadi kalau soal minta maaf itu biasa, saya kan YouTube kan sudah punya story atau reel itu. Ya. Jadi biasa kayak lebaran bulan puasa tahun lalu. Saya sempat buat video story saya minta maaf ke seluruh target yang pernah saya kerjain mereka. Saya bilang itu saya bersama seluruh kru Yusril Sigit Ngabalin minta maaf atas segala kejailan, ketidaksopanan, habis itu tidak secara sengaja saya pegang atau saya kerjain teman-teman, saudara semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas nama Yusril Sigit Ngabalin dan kru YouTube channel Yusril Sigit Ngabalin. Siap. Oke. Cerdas. Semoga kalian semua memaafkan saya. Ini untuk penutup. Sebenarnya ini tambahan saja. Apakah tidak ada
ide atau ini bocoran, ini bukan bocoran sih ya, bukan ini, tapi paling tidak iya ada bocoran sedikit untuk channel YouTube Iman Ringan. Kira-kira apa yang akan dikerjakan Yusril Sigit Ngabalin YouTube channel dalam bulan-bulan atau tahun-tahun ke depan? Silakan. Oke, jadi kemarin itu setelah dari Jakarta datang, itu saya buat salah satu video itu putar suara takbiran itu yang kemarin itu kan, video pertama untuk awal tahun 2022 nih. Nah, habis itu saya buat ada beberapa video tentang pocong, prank juga. Nah, setelah dari situ saya pikir-pikir, prank terus capek juga kerjain orang, dosanya tambah. Lalu saya balik flashback ke video pertama di tahun 2022 ini. Di tahun 2022 ini saya lihat video yang saya wawancara orang itu, dengarkan mereka suara takbiran itu bagus, cuma kayak bagaimana ya, karena hari itu saya buat part 2 nya itu orang-orang sini semua tidak mau diwawancara. Oh begitu? Iya, jadi saya bingung, jadi saya juga buntut. Oh begitu, jadi belum ada ide sama sekali untuk melanjutkan apa konten selanjutnya? Alhamdulillah memang buntut untuk konten-konten kayak prank dan kalau wawancara itu bisa saja, cuma orang yang tidak mau. Tapi kalau konten ke depan ini saya sudah siapkan konsep kakak. Jadi insya Allah ke depannya ini saya vlog-vlog biasa saja, dan nanti kayak mau explore tempat-tempat bersejarah begitu di Kota Tual, Maluku Tenggara. Siap. Oke Yugi, kita sudah menyelesaikan Brankas episode 07 untuk prankster dari Kota Tual Yusril Sigit Ngabalin. So, apa kira-kira dari 10 pertanyaan tadi yang sudah dijawab, apa yang membuat Anda masih ingin bertanya? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman yang belum subscribe channel Yusril Sigit Ngabalin, silakan subscribe dan jangan lupa untuk share video kami berdua. So, sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Yo, buat kalian yang telah menonton, terima kasih masih bertahan sampai detik ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tentunya di atas sini. Dan bagi kalian yang ingin menonton video saya yang selanjutnya, silahkan mengklik di bawah sini. Buat kalian juga yang belum menonton video saya yang kemarin, so klik di bawah ini. Thank you for watching.